beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik di rumah tentunya sudah berpakaian rapi, sudah mandi, sudah wangi. Kita yel-yel dulu ya. Kalau kakak-kakak katakan selamat pagi adik-adik, adik-adik di rumah jawabnya baik, baik, luar biasa. Yes, 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 semangat. Ikuti gerakan kakak-kakak ya, kita ulangi sekali lagi. Apa kabar adik-adik? Baik, baik, luar biasa. Yes, 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 semangat. Oke. Adik-adik di rumah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kak Seli yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa, kakak yang pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang malam hari yang sudah kami lalui, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menyempatkan waktu kami untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin sertai kami dari awal pertengahan persekutuan kami hingga selesai. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita datang kepada Tuhan, kita mengangkat sebuah pujian yang berjudul Sukacita Dia di Hatiku. Adik-adik di rumah ikuti gerakan kakak-kakak ya. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Adik-adik, Kak Seli kayaknya adik-adik sudah gak sabaran nih. Iya Kak Santi, sepertinya udah gak sabaran lagi untuk dengar cerita firman Tuhan. Kira-kira cerita apa ya hari ini Kak Seli? Sebelum itu mari kita angkat satu pujian yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Kita mengangkat pujian ini dengan penuh penjembahan. Adik-adik ikuti gerakan kakak-kakak ya.
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kak Santi, adik-adik di rumah pasti penasaran nih cerita Alkitab hari ini apa ya? Iya Kak Seli, adik-adik sudah nggak sabar nih. Baiklah, mari kita panggil sama-sama yang membawa cerita hari ini, yaitu Kak Kris. Shalom adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Pada saat pagi hari ini kakak mau mengajak kita bercerita, namun sebelum itu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kakak yang pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan telah menolong kami 6 hari lamanya hingga pada saat pagi hari ini kami mau duduk mendengar daripada kebenaran firman Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami duduk mendengar, duduk dengan baik dalam kami menyimak daripada kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu supaya hamba dapat menyampaikan firman Tuhan dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau mengajak kita membuka Alkitab di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Ini adalah ayat hafalan kita di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Adik-adik, judul cerita yang kakak bawakan pada saat pagi hari ini yaitu memberi untuk pelayanan di gereja. Memberi untuk pelayanan di gereja. Kalau minggu lalu itu memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Ibu juga mengajak kita supaya kita bisa memberi untuk pelayanan di gereja. Adik-adik, suku Lewi diberi tugas khusus oleh Tuhan. Tiap pagi waktu bangsa Israel keluar dari kemahnya, mereka memandang ke arah kemah suci. Mereka melihat awan ada di atasnya dan mereka tahu Tuhan kita ada di tengah-tengah kita, sangat dekat dengan kita. Kemudian mereka menundukkan kepala dan menyembah Tuhan. Bahkan pada malam hari awan ada di sana bersinar dalam gelap. Adik-adik kekasih Kristus, bukan hanya Tuhan memberi tugas bagi suku Lewi, Tuhan juga memberi pekerjaan bagi mereka, bagi suku-suku Lewi. Beberapa di antara mereka menjadi imam, mereka juga mempersiapkan
persembahan korban pada mezbah Tuhan. Dan terlebih juga mereka menjadi pendoa, mendoakan bangsa-bangsa Israel. Dan yang lebih mulia yang mereka lakukan, pekerjaan yang mereka lakukan adalah penyanyi dan memain musik. Adik-adik kekasih Kristus, sebagian bekerja di kemah suci, mereka membersihkan lampu dan mengisi dengan minyak. Yang lain membersihkan halaman kemah suci dan menyediakan kayu api sebagai bahan bakar untuk korban persembahan. Adik-adik kekasih Kristus, pada saat itu juga Tuhan memberi satu pekerjaan untuk suku Lewi. Pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Harun, imam besar, bila bangsa Israel tiba di tanah perjanjian, setiap suku akan mendapat bagian tanah yang luas untuk mereka bercocok tanam. Adik-adik kekasih Kristus, akan tetapi suku Lewi tidak mendapat bagian tanah. Mereka tidak boleh menjadi petani. Apa sebabnya adik-adik? Tuhan sudah menjanjikan kepada mereka karena mereka akan menjadi pelayan yang istimewa bagi Tuhan. Bila kami suku Lewi tidak mendapat bagian, bagaimana nafkah hidup kami? Itu adalah pikiran Harun. Tetapi Tuhan sudah merencanakan hal itu. Tuhan berfirman kepada Harun, suku Lewi kepunyaanku, mereka selalu akan melayani aku dan mereka tidak akan mengerjakan ladang dan menanam dan menuai. Adik-adik kekasih Kristus, Tuhan mempunyai janji kepada suku Lewi bahwa mereka tidak akan diberi tanah, lahan untuk bercocok tanam. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada mereka, yaitu mereka adalah pelayan istimewa yang Tuhan sudah janjikan kepada suku Lewi. Dan mereka juga selalu mengajar suku-suku lain untuk berbakti kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak perlu khawatir mengenai makanan dan pakaian. Adik-adik kekasih Kristus, sering kita khawatir akan makanan, sering kita khawatir akan pakaian. Dan suku Lewi ini mempunyai pikiran sedemikian. Tetapi Tuhan sudah berjanji kepada mereka, tidak usah kita merasa takut mengenai makanan dan pakaian. Tuhan sudah menjanjikan kepada mereka bahwa suku-suku lain supaya mereka memberi 1/10 mereka dari hasil ladang mereka kepadaku. Itu janji Tuhan kepada suku Lewi. Dan ini akan diberikan kepada orang Lewi sehingga mereka akan mempunyai cukup makan dan untuk keluarganya dan pakaian untuk dipakai. Adik-adik kasih Kristus, Tuhan juga berjanji dan janji yang Tuhan berikan kepada suku Lewi digenapi di negeri Kanaan. Adik-adik kekasih Kristus, setelah berjalan di padang belantara selama 40 tahun, akhirnya bangsa Israel sampai di perbatasan tanah Kanaan. Dan pada saat itu Musa sudah sangat tua, tetapi sebelum Musa meninggal, ia membagikan tanah untuk suku-suku Israel, terkecuali suku Lewi. Ia berkata kepada suku Lewi, ingatlah, kamu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Seumur hidupmu
Tuhan sudah memanggil kamu untuk menjadi pelayannya dan Tuhan akan memelihara kamu. Itu adalah janji Tuhan kepada suku Lewi pada saat itu adik-adik. Melalui Musa Tuhan berkata supaya suku Lewi akan menjadi pelayannya ataupun melayani Tuhan di dalam rumah Tuhan. Adik-adik kasih Kristus, bangsa Israel sungguh bahagia di Kanaan. Semua yang pernah dijanjikan Tuhan, mereka dapat tanah yang subur, sapi-sapi menghasilkan banyak susu, dan lembah menghasilkan banyak sekali madu yang manis. Adik-adik kekasih Kristus, di sana juga Tuhan memberi hasil yang memuaskan bagi orang-orang Israel pada saat itu. Pohon kurma dan pohon zaitun untuk dibuat minyak setelah semua suku tinggal di tanah mereka masing-masing. Adik-adik kekasih Kristus, di sekitar kota, suku Lewi ada di padang rumput, tempat ternak mereka makan. Pada saat panen tiba, para petani membawa persepuluhan mereka dari hasil panen mereka kepada Tuhan. Dan 1/10 mereka itu diserahkan kepada orang-orang Lewi. Dan pada saat itu, apa yang akan menjadi kekhawatiran mereka, ternyata Tuhan sudah menyediakan bagi suku-suku Lewi. Adik-adik Kristus, semua orang Lewi serta keluarga mereka mendapat cukup makanan dan mereka memuji Tuhan atas berkat itu. Di samping itu, suku Lewi juga mengajar bangsa Israel untuk menyembah Tuhan dengan setia. Adik-adik kasih Kristus, firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita semakin setia kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan berjanji tidak ada hal yang lebih sulit yang Dia berikan bagi kita. Jika kita percaya kepada Tuhan, semuanya akan mustahil bagi Tuhan. Adik-adik kekasih Kristus, bukankah itu sebuah pengaturan yang baik yang Tuhan buat untuk kita dan untuk bangsa Israel pada saat itu? Adik-adik kekasih Kristus, cerita daripada kebenaran firman Tuhan yang kakak sampaikan pada saat pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita memberi 1/10 kita kepada Tuhan. Apa yang kita miliki, kita harus memberi untuk pekerja Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan mengajarkan suku Lewi, Tuhan mengajarkan bangsa Israel, mengapa suku Lewi tidak mendapat tanah pusaka di negeri Kanaan? Karena Tuhan sudah berjanji kepada mereka bahwa suku Lewi melayani Tuhan dan melayani bangsa Israel. Dan bagaimana cara mereka? Suku-suku lain memelihara suku Lewi. Tuhan juga berjanji mereka harus memberi 1/10 mereka dari hasil panen mereka kepada Tuhan, dan itu diberikan kepada suku Lewi. Dan apa yang akan menjadi kekhawatiran suku Lewi pada saat itu, Tuhan sudah menggenapinya sesuai dengan janji yang Tuhan berikan bagi mereka. Adik-adik kekasih Kristus, kakak mau bertanya kepada kita, apakah adik-adik yang ada di rumah pernah mendoakan Bapak Pendeta dan keluarganya? Apakah kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing? Apakah kita pernah berdoa untuk orang tua dan saudara-saudara kita? Adik-adik kekasih Kristus, maukah kalian
berdoa untuk mereka mulai sekarang. Maukah kalian membawa persembahan dengan sukacita sehingga Bapak Pendeta bisa melaksanakan tugasnya di gereja dengan baik? Marilah kita sungguh-sungguh menghormati Bapak Pendeta yang melayani kita. Ia adalah pelayan Tuhan. Adik-adik kekasih Kristus, cerita daripada kebenaran firman cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama. Kakak yang akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan pada saat ini hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami, baik hamba-Mu dan baik adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah semuanya menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri semua rangkaian ibadah kita dari awal, pertengahan hingga selesai, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menolong kami sehingga selesainya rangkaian ibadah sekolah minggu kami ini atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tutup acara ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.